Banyak rumor yang berkembang, tetapi saya bisa pastikan bahwa dia adalah bagian dari proyek kami ke depan. Jika bukan karena cedera Mkhitaryan hari ini, dia seharusnya bermain sejak awal mengisi posisi Barella. Tetapi dia tampil sangat baik juga di babak kedua. Fratesi telah memberikan kami banyak hal dalam 1,5 musim terakhir. Mungkin dia ingin bermain lebih sering, tetapi dia tahu bahwa ada banyak persaingan di sini. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, pasca pertandingan, gue akan bacain data fakta menarik dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini, dari pertandingan melawan Venezia, di mana kita menang 0-1. Oh ya teman-teman, untuk pengumuman giveaway, waduh gue masih utang banyak pengumuman giveaway ya. Setelah konten ini ya, di konten berikutnya akan ada pengumuman. Silahkan dinantikan saja. Kita mulai data fakta menarik yang pertama dari pertandingan lawan Venezia. Itu teman-teman, long ball dari Aslani, bukan long ball kebetulan ya. Karena ternyata kalau dilihat dari data statistik, ini teman-teman ada 3 pemain yang punya umpan panjang long ball paling akurat di setiap pertandingannya. Ini hanya dinilai untuk pemain yang sudah bertanding lebih dari 7 kali di musim ini. Yang paling tinggi adalah Aslani teman-teman, long ball akurat per pertandingannya. Dia membuat 5,7 long ball akurat per pertandingan. Lalu di bawah Aslani ada Danilo, kemudian di bawahnya ada Hakan Çalhanoğlu. Tetapi ini jaraknya juga cuma beda 0,1 ya. Jarak antara Aslani dan Danilo cuma 0,1. Kemudian selisih antara Aslani dan Hakan Çalhanoğlu juga cuma 0,2. Setidaknya ini menunjukkan bahwa ada satu sisi, ada satu skill Aslani yang mendekati Hakan Çalhanoğlu. Lalu kemudian terkait Aslani, di pertandingan lawan Venezia, dia membuat passing akurasi mencapai 97,1% teman-teman. Paling tinggi di antara pemain-pemain lainnya. Yaitu dia membuat 36 umpan akurat dari 37 percobaan. Jadi cuma ada 1 umpan tidak berhasil. Lalu untuk statistik individu, data fakta menarik lainnya adalah Taremi teman-teman menjadi pemain yang paling banyak memenangkan duel di pertandingan. Yaitu memenangkan 3 duel dari 3 percobaan. Dan selain itu, yang paling gokil dari Taremi adalah dia menjadi pemain yang paling banyak membuat peluang emas sebanyak 2 kali. Kemudian berikutnya data fakta menarik individu lainnya ada dari Barella teman-teman. Dia menjadi pemain yang paling banyak recovery ball ya, merebut bola. Untuk di pertandingan lawan Venezia ini, Barella membuat 6 kali recovery ball. Dan yang luar biasa teman-teman, itu kalau dilihat dari petanya ya, itu 6-6 ya terjadi di sisi kanan ya, di area dia bermain. Jadi Barella memang sangat amat dominan. Lalu kemudian data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Dengan kemenangan clean sheet atas Venezia ini teman-teman, Inter mencatat rekor di Serie A ya, menjadi satu-satunya tim yang mampu menang clean sheet away selama 6 pertandingan berturut-turut. Total di 6 pertandingan away terakhir, Inter mencetak 19 gol dan tidak kebobolan. Gokil. Sejauh ini di partai away, Inter menang atas Roma, Empoli, Verona, Lazio, Cagliari dan juga Venezia. Dan dengan clean sheet ini, Yann Sommer semakin mengukuhkan diri sebagai kiper yang paling banyak clean sheet. Dan ini paling banyak clean sheetnya bukan cuma di Serie A, tetapi di 5 liga besar Eropa. Yann Sommer total sudah mencatat 10 kali clean sheet. Ini barengan dengan Alex Remiro. Lalu di bawahnya ada Meret. Kemudian di bawahnya lagi ada Matsels dan juga Jan Oblak. Oh ya teman-teman, untuk partai lawan Venezia ini kita kan clean sheet. Kalau dilihat dari sisi statistik sih sangat amat wajar ya clean sheet. Karena expected golnya Venezia cuma 0,3 anjir. Bahkan setengah gol pun nggak ada. Jadi sebetulnya di pertandingan kemarin, walaupun Venezia beberapa kali membuat peluang berbahaya, membuat kita deg-degan, tetapi kalau dilihat dari sisi statistik, dilihat dari probabilitas golnya, sangat amat rendah. Peluang-peluang Venezia tidak dianggap sebagai peluang berbahaya. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Gol Darmian di partai lawan Venezia ini memperpanjang daftar pencetak gol defender Inter teman-teman di 5 pertandingan terakhir. Jadi kalau dilihat-lihat nih, silakan lihat pada layar teman-teman.
4 dari 5 pertandingan Inter itu pencetak gol pertamanya adalah pemain belakang. Di pertandingan lawan Como ada Augusto yang ngegolin, di pertandingan lawan Cagliari Bastoni, di pertandingan lawan Atlanta ada Dumfries. Kemudian kita satu kali gagal tuh partai lawan Milan, tidak ada defender sama sekali yang mencetak gol. Dan akhirnya berlanjut di partai lawan Venezia. Lagi-lagi defender kita mencetak gol pembuka ataupun gol sematawayang. Jadi kalau melihat data ini teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu khawatir ketika lini depan tidak mencetak gol. Mana ini Lautaro Taremi kok nggak cetak gol ya? Udah nggak usah khawatir, yang penting Inter menang. Karena kita punya lini lainnya, termasuk lini belakang yang siap mencetak gol kemenangan. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Dari golnya Darmian teman-teman, dengan gol ke gawang Venezia tersebut, Darmian kini naik ke peringkat 4 teman-teman, sebagai bek yang paling banyak terlibat di gol-gol Inter sejak musim lalu. Yang paling tinggi tentu saja ada dua wingback kita ya, yaitu Di Marco dan Dumfries. Sejak musim lalu, Di Marco terlibat di 21 gol Inter, yaitu 9 gol 12 assist. Kemudian di bawahnya ada Dumfries, di bawahnya lagi ada Bastoni, lalu kemudian di bawahnya lagi bukan Augusto, bukan Pavard ya, melainkan Darmian yang sudah terlibat di 7 gol Inter. Gila ya teman-teman, Darmian semakin tua, permainan semakin sering back pass, tetapi kalau dilihat dari kontribusi dia terhadap gol Inter, ternyata cukup tinggi juga. Nah, kalau di musim lalu, Darmian sendiri membuat 2 gol dari 33 pertandingan. Kemudian di musim ini, ketika usianya bertambah, dia juga sudah mencetak 2 gol, tetapi hanya dalam 16 pertandingan saja. Ini berarti Darmian punya peluang ya, melebihi catatan golnya di musim lalu. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Di partai lawan Venezia, ini pemain yang paling banyak berlari ya, paling mobile, mengcover lapangan adalah Zelinski dengan 11,2 kilo. Kemudian di bawahnya Zelinski ada Augusto, Barella, Darmian 9 kilo teman-teman, dan di bawahnya ada De Vrij. Gue jadi ingat di menit-menit akhir pertandingan itu Darmian udah kehabisan napas, udah gak kuat diri ya, hampir meninggoy. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dia kondisi sudah sangat lelah, malah dioper bola anjir sama Zelinski. Keterlaluan banget. Dia udah gak diganti-ganti sama Inzaghi, dibiarkan main 90 menit, masih juga dikasih bola oleh Zelinski. Dan seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, menurut gue di pertandingan ini, selain Darmian, Zelinski sangat layak menjadi man of the match. Kemudian data fakta menarik yang terakhir dari partai lawan Venezia. Kemenangan 1-0 kita kemarin adalah kemenangan 1-0 yang ketiga di musim ini teman-teman. Sebelumnya kita pernah menang 1-0 atas Roma. Lalu di paruh pertama Liga kita juga menang 1-0 atas Venezia. Ini berarti home and away di musim ini lawan Venezia selalu ada partai yang sulit ya. Bang Jaize sangat sulit ditembus. Inter cuma bisa menang 1-0. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut, yang berikutnya gue akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama dari Barella teman-teman, dia bilang begini. Setelah kekalahan selalu sulit, apalagi jika kalah itu di derby dan mempertaruhkan trofi. Tetapi ini adalah grup yang hebat. Kami tahu bagaimana cara merespon kritik yang kadang terlalu berlebihan. Kami telah meresponnya di lapangan. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang gol Darmian? Barella bilang begini. Dia memang punya insting seperti itu. Dia selalu mencetak gol dari bola-bola rebound. Kita harus mengucapkan selamat kepadanya. Dia adalah contoh yang patut diikuti. Kami berterima kasih atas semua yang dia berikan untuk kami. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Darmian. Dia bilang begini teman-teman. 3 poin adalah hal yang lebih penting. Venezia menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sangat terorganisir dan berkualitas. Tetapi kami ingin melanjutkan jalur kemenangan ini. Kami bermain dengan baik dan menang. Itulah yang paling penting. Lalu kemudian Darmian ditanya, apa pendapat Anda tentang gol sematawayang yang Anda cetak? Darmian bilang begini, kami banyak berlatih untuk melihat pergerakan dan penempatan pemain. Siapapun pemainnya bisa berada di posisi manapun tanpa masalah. Saya menemukan diri saya di depan gawang dan mencetak gol. Membantu tim membawa pulang kemenangan dan kami senang. Lalu kemudian yang berikutnya dari Aslani teman-teman, dia bilang begini. Banyak yang membicarakan saya setiap saat. Saya sudah terbiasa. Ini juga terjadi setelah laga lawan Monza selain derby kemarin. Tapi sekarang saya sudah belajar. Saya menghapus semua media sosial dan membaca lebih sedikit hal-hal dari online.
Saya senang memiliki banyak orang di sekitar saya yang percaya pada saya. Berarti Anda tahu bahwa banyak kritikan datang kepada Anda. Lalu Aslani bilang begini, ya, saya tahu dan saya pikir kritiknya berlebihan, tetapi itu bukanlah masalah. Bahkan itu membuat saya termotivasi. Hari ini kami harus memulihkan mental dan yang penting mendapatkan 3 poin. Kami sangat senang. Lalu kemudian Aslani bilang begini juga, minggu ini saya merasakan kepercayaan besar dari orang-orang di sekitar saya. Beberapa pemain bahkan datang dan berbicara langsung kepada saya. Saya beruntung memiliki orang-orang seperti itu di dekat saya. Saya sangat senang. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini, saya awalnya ingin memasukkan Di Marco dan mengganti Carlos Augusto, tetapi kemudian Barella mengatakan bahwa dia kelelahan. Jadi saya menempatkan Di Marco sebagai gelandang kiri menggantikan Barella. Lalu kemudian lanjut Inzaghi menjelaskan jalannya pertandingan. Inzaghi bilang begini, di babak kedua kami memiliki beberapa peluang yang seharusnya menghasilkan gol, tetapi Stankovic melakukan beberapa penyelamatan hebat. Hari ini kami menang dan itulah yang kami inginkan. Kami memang terluka dan lelah setelah dari Riyadh kemarin, tetapi kami memainkan pertandingan hebat. Kami harus terus memperbaiki diri dan kami memiliki 43 poin setelah 18 pertandingan. Ini adalah tren yang luar biasa, tetapi kami tidak boleh berhenti di sini. Lalu kemudian Inzaghi ditanya tentang rumor kepergian Fratesi. Inzaghi bilang begini teman-teman, saya sangat mengandalkannya. Banyak rumor yang berkembang, tetapi saya bisa pastikan bahwa dia adalah bagian dari proyek kami ke depan. Jika bukan karena cedera Mkhitaryan hari ini, dia seharusnya bermain sejak awal mengisi posisi Barella. Tetapi dia tampil sangat baik juga di babak kedua. Fratesi telah memberikan kami banyak hal dalam 1,5 musim terakhir. Mungkin dia ingin bermain lebih sering, tetapi dia tahu bahwa ada banyak persaingan di sini. Saya senang dengan bagaimana dia bermain dan ingin terus bersama dia. Marotta juga sudah berbicara kepada Fratesi untuk meyakinkan dia bahwa Fratesi adalah bagian dari proyek kami ke depan. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.